Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 28. Pameran perdagangan alkemis. Semua orang di ruang pemeriksaan melihat wanita tua beruban, yang bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiao Yan. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Xiao Yan tiba-tiba menyerang. Dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain, dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit tertegun. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut yang dia lihat ketika dia menjadi kejam. Dekan Han, aku minta maaf untuk melawan di tempat ini. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik wanita tua beruban yang telah roboh di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyum hangat itu dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan meminta maaf. Ketika semua orang yang melihat senyuman ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengancamnya sebagai domba kecil yang bisa mereka gambarkan secara acak. Ini terutama berlaku untuk 3 anggota klan Bai. Mereka mengambil beberapa langkah hati-hati, takut bahwa itu Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berbaju abu-abu itu tidak cocok untuk Xiao Yan, apalagi beberapa dari mereka. Aduh. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, dia dapat dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan saja, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita kulit putih yang berpakaian dingin itu mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin 2 anggota lain dari klan Bai. Mereka mengangkat wanita tua berbaju kelabu, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah menyemburkan sedikit darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka melirik Xiao Yan dengan alarm dan ketidakpastian sebelum mereka mengundurkan diri. Kamu bocah kecil, kamu benar-benar menyerang sesukamu. Meskipun aku merasa sangat segar di dalam hatiku, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir di masa depan. Ye Zong tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lainnya pergi dengan cara yang putus asa. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, baik-baik saja. Jika klan Bai ingin menemukan masalah dengan aku hanya harus menemani mereka. Sepertinya klan Ye sangat percaya diri dalam melewati ujian kali ini. Ye Zong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Zong, dan mengucapkan selamat dengan senyuman. Aku akan meminjam kata-kata kamu yang baik. Namun, dengan masalah ini telah terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika tes dari 5 marga besar dimulai. Niat mereka adalah memaksa klan Ye kita keluar dari 3 tempat teratas. Ye Zong tertawa pahit. Ya, ada kemungkinan ini. Klan Bai telah lama tidak menyukai klan Ye kamu. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambahkan penghinaan terhadap cedera. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang aku sadari, orang yang paling luar biasa di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum 20 tetapi dia telah mencapai tingkat kelas 7 tier. Selain itu, ia tetap di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye kamu akan sulit memasuki 3 besar. Bai Ying, aku telah mendengar tentang orang ini. Dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki sejumlah besar bakat dalam penyembuhan obat.
Bahkan Cao dan dari klan Cao jauh lebih miskin darinya. Ekspresi Ye Zong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan menjadi sedikit tak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan talenta sebanding dengan Cao dan dalam hal perbaikan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye memiliki bantuan Xiao Yan kali ini, itu tetap bukan hal yang mudah untuk mendapatkan 3 tempat teratas. Masalah hari ini benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, 2 klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan ini mungkin menyimpan profil rendah, tetapi mereka selalu mantap berganti-ganti antara posisi teratas atau kedua di setiap tes. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke posisi ketiga. Oleh karena itu, klan dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Dengan demikian, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan dan klan Bai. Itu tidak akan mudah bagi klan Ye untuk memeras. Lupakan, tidak perlu membentuk sakit kepala seperti itu, karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Kita hanya bisa menyerahkan segalanya pada takdir. Han Li terhibur ketika dia melihat penampilan Ye Zong yang lelah, tatapannya segera berubah menjadi Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, pembantu yang klan Ye kamu telah diundang kali ini juga bukan orang biasa, dia bahkan bisa dibandingkan dengan jenius dari 3 marga. Ye Zong hanya tersenyum setelah mendengar ini. Dia menghela nafas, saat ini, saya hanya dapat menempatkan semua harapan saya padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Xiao Yan dan Ye Zong mengucapkan salam perpisahan pada Han Li setelah tinggal di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Holy. Dengan mendekati Pil Gathering, kerumunan Holy Pil City juga menjadi menakutkan, apakah itu siang atau malam. Seluruh kota begitu ramai sehingga bisa mengguncang langit. Selain itu, dengan peningkatan lalu lintas manusia, segala macam orang secara alami akan tercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar melalui tempat ini. Tidak ada kekurangan harta asli di antara mereka, tentu saja. Ini hanya kasus jika penglihatan seseorang cukup bagus. Ye Zong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, ketika langit mulai gelap. Lupakan, jika kamu ingin mencari harta karun. Pameran perdagangan alkemis yang akan diadakan setiap hari setelahnya akan benar-benar menjadi pembuka mata bagi kamu. Hal-hal di sana sebagian besar luar biasa, jika kamu terkena. Kamu mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiao Yan tanpa daya mengangguk setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Saat itu, dia secara acak mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng dari sebuah pameran perdagangan. Sayangnya, kebanyakan dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zong membawa keduanya keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka mundur kembali ke klan Ye. Malam secara bertahap menyebar di langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang dipromosikan terang langit kosong di atas, mereka saling berkedip satu demi satu. Menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang yang luas tanpa henti, dari penampilan embun beku yang muncul. Di rambut, sepertinya dia sudah berdiri di tempat itu untuk sementara. Sempat pahit ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat, alisnya menyatu. Saya tidak dapat memasuki kondisi dari tadi malam kali ini, sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas.
Dia telah berpikir bahwa itu jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi. Dia akan mampu meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin bisa maju ke yang disebut jiwa negara di beberapa titik pada waktunya. Pada saat itu, memperbaiki pil obat kelas 7 tingkat tinggi tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bahkan dapat menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang bahkan dalam pertemuan pil. Namun, pemikiran semacam ini terlalu berkabut. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang dia bisa temui tetapi tidak diinginkan. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang muncul seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran perdagangan alkemis besok lusa. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwa aku di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya menyerah pada usaha sia-sia ini, dia tertawa pahit. Berbalik. Dan memasuki kedamaian, karena dia sudah berencana untuk ikut serta dalam pameran alkemis perdagangan. Dia perlu mempersiapkan beberapa hal yang dapat menarik orang lain, jika tidak. Bahkan jika orang lain menarik perhatiannya, sepertinya dia harus menyerah jika dia tidak dapat mengambil sesuatu yang dipuaskan oleh pihak lain. Xiao Yan benar-benar mengunci diri di dalam kamarnya pada hari berikutnya. The Little Fairy Doctor dan yang lainnya tidak mengganggunya, dalam hal apapun. Dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa itu Xiao Yan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiao Yan bersembunyi di dalam lemari dan bertahan selama 1 hari dan 1 malam, hanya ketika sinar matahari pertama pagi terpancar kegelapan dan pecah masuk ke halaman kecil ini keesokan paginya. Pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Xiao Yan berjalan keluar ruangan, dia menarik udara segar dengan keras, sudut mulut sedikit terbuka saat dia menggosok cincin penyimpanannya, meskipun dia sedikit kehabisan waktu. Untungnya dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dengan cara berbicara, dia bisa dianggap sebagai orang yang cukup kaya. Ye Zong, dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan sudah berdiri di luar ketika Xiao Yan meninggalkan privasi dan memasuki halaman. Mereka semua memandangnya dengan senyuman. Hehe, apakah kamu siap? Ye Zong tanpa sadar tertawa ketika dia melihat cara Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi dan lihat betapa hebatnya perdagangan alkemis kitab suci kota suci ini. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan dengan cepat berjalan keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis yang disebutkan Ye Zong 2 hari lalu. The Little Fairy Doctor dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan kecepatan. Tetap, mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran perdagangan alkemis.